kelihatan di sekolah. Saya menelpon, kau kemana Ilham? Gitu. Saya beralasan saya sakit ya, atau karena memang saya sakit ya, saya sakit mental pada saat itu. Ternyata saya kalah. Ternyata laki-laki juga bisa menangis di keadaan seperti itu. Saya beberapa kali menangis mengingat kenapa saya seperti ini. Akhirnya di satu malam, di satu waktu, saya berpikir kenapa saya seperti ini gitu. Apa yang saya harus lakukan? Kurasa masalah tidak akan pernah selesai kalau saya tinggal tidur di sini saja. Akhirnya saya panggil semua orang-orang itu, senior-senior saya, pengurus saya panggil semua orang-orang itu. Saya adakan rapat. Saya minta orang-orang satu itu bertanya, memberikan jawaban, memberikan argumen, pernyataan, kau sebenarnya kenapa dengan saya? Ada masalah apa kau dengan saya? Atau apa masalah yang saya perbuat dengan kau gitu? Akhirnya saya dicap sebuah arogan karena saya hanya menghilangkan kultur-kultur yang menurut saya tidak masuk akal. Seperti sebuah pengkaderan yang tidak logis lagi, seperti sebuah sistem yang membudaya yang menurutku tidak harus ada lagi karena sebuah hal yang kuno yang selalu dilakukan terus menerus. Saya hilangkan hal seperti itu, dan ternyata itu dianggap arogan karena ternyata itu sudah menjadi kultur atau budayanya gitu. Walaupun itu salah, saya tidak setuju tentang hal-hal yang berbau kuno gitu. Dan ternyata itu salah ketika saya merekomendasikan atau melakukan hal yang benar gitu. Ternyata beberapa orang senior saya tidak suka karena itu sudah menjadi budayanya gitu. Seperti pengkaderan yang aneh gitu. Saya bingung ya kenapa ada seperti itu. Akhirnya saya hilangkan itu di SMK saya. Saya tidak mau ada itu. Ternyata itu dianggap sebuah arogan ya, dan beberapa hal lain. Dan ternyata itu dianggap arogan sama senior saya karena saya katanya tidak menghargai gitu. Senior kamu yang bodoh ini, kenapa kau hilangkan gitu. Saya tanyakan sama teman-teman. Akhirnya saya sadar di situ. Ternyata ketika hal yang terus-menerus dilakukan itu akan menjadi sebuah pembenaran gini. Bahkan hal yang salah pun ketika dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah budaya dan sebuah pembenaran. Ternyata itu betul ya. Akhirnya saya sampaikan sama teman-teman, pengurus saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman, saya tidak bisa salahkan teman-teman ketika apa yang saya sampaikan, ketika apa yang saya lakukan, ketika apa yang saya implementasikan di OSIS kita ini, itu adalah hal yang benar. Saya tidak bisa salahkan teman-teman ketika teman-teman tidak paham gitu, karena kita semua punya pemahaman masing-masing gitu. Akhirnya saya sampaikan dengan baik-baik, saya lakukan ini untuk menghilangkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak terlalu menguntungkan gitu. Hal-hal yang tidak terlalu menguntungkan saya sampaikan baik-baik. Manfaatnya ini gitu. Kalau kita lakukan ini, manfaatnya akan seperti ini. Kalau kita lakukan ini, manfaatnya akan seperti ini. Akan ada setiap manfaat yang kita lakukan hal ini. Akhirnya beberapa pengurus dan hampir semuanya, beberapa orang mulai beberapa minggu dan semuanya itu akhirnya terbuka dan mengerti, oh iya betul ya. Akhirnya kembalilah saya dianggap ada gitu. Akhirnya saya kembali untuk mendapatkan hati teman-teman saya dan bercerita lagi teman-teman, karena saya sudah mulai akrab. Saya akhirnya bercerita dengan teman-teman saya dan beberapa senior saya. Ternyata hal itu ada karena sebuah provokasi. Ada satu orang yang menyebarkan atau mendoktrin teman-teman saya, senior-senior saya, dan beberapa guru. Dia menceritakan hal yang jelek ya tentang saya ke mereka semua, dan orang-orang itu percaya gitu. Sampai akhirnya saya sadarkan kembali dan dia kembali ke saya gitu. Dan saya tidak tahu sebenarnya apa kesalahan yang saya lakukan gitu. Apa kesalahan yang saya lakukan? Mungkin karena kala Pliketos kemarin, I don't know, saya tidak tahu tentang kenapa dia sebenci itu sama saya. Saya juga tidak pernah memikirkan atau tidak pernah menguliti kemarin kejadian tersebut. I don't care, saya tidak peduli tentang keadaan itu. Yang saya pikirkan, saya menang.
Saya menang sama perlakuanmu yang membodohi. Saya menang karena saya berhasil mengambil kembali teman-teman saya dengan sebuah pertukaran pikiran, dengan sebuah hati dan sebuah hal yang benar. Saya kembali mengambil. Saya menang. Saya percaya saya menang pada saat itu, dan saya jalankan satu kepengurusan saya. Dan dari survei mahasiswa, alumni, orang-orang yang ada di sekolah lain, dari survei yang saya tanyakan, ternyata memang betul di kepengurusan saya merupakan salah satu kepengurusan OSIS terbaik yang pernah ada di SMK saya, dan saya bangga pada saat itu. Beberapa orang yang sampaikan seperti itu, oh OSISnya sudah jalan, OSISnya bagus seperti ini. Oh, untuk pertama kalinya OSIS ada mengadakan kegiatan ini, untuk pertama kalinya OSIS ya ada seperti ininya, ada seperti ini ya, ada hal-hal baru yang dihadirkan, ada hal-hal yang luar biasa yang kami hadirkan untuk dilanjutkan, dan ternyata itu menjadi sebuah hal yang baik ya untuk diturunkan kepada. Akhirnya tersampailah bahwa kita bisa gitu, bahwa saya banyak belajar dari pengalaman kemarin bahwa kita hanya perlu fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Hidup bukan tentang menjalankan sebuah keinginan, tapi emosi kita perlu dipegang gitu. Sebagai seorang laki-laki, kita perlu memang untuk melawan atau mengontrol emosi kita, nafsu kita. Jangan sampai kalah gitu. Akhirnya banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan begitu. Kita harus fokus sama apa yang kita kendalikan, apa yang bisa kita kendalikan. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, itu kita singkirkan dulu gitu. Ternyata kita harus singkirkan dulu. Kita fokus sama apa yang bisa kita kendalikan, internal kita dulu. Kita fokus sama hal-hal itu, dan ternyata itu baik dan berguna, teman-teman. Akhirnya saya punya satu tips ya. Saya punya satu tips, teman-teman, untuk kita ya. Untuk kita entah itu kita mahasiswa, saya punya satu tips di mana kita antara memilih untuk menjadi spesialis atau general ya. Sebenarnya kita harus ya untuk sedikit menjadi spesialis. Kita harus tahu ke arah kita kemana gitu. Ketika kita tahu arah kita kemana, saya yakin salah satu hal itu, dengan salah satu cara itu, kita akan hilang dalam iri atau dendam sama orang lain. Kita coba pikirkan ya, kita punya goals ini. Kita punya goals untuk menjadi seorang pembisnis ya. Ketika kita lihat orang-orang atau teman-teman kita itu tuh berprestasi mengikuti lomba bisnis ya, kita tidak akan iri. Karena kenapa? Tujuan kita bukan ke situ. Itu akan mengurangi rasa iri ketika kita ada spesialisnya sedikit, atau kita menjadi seorang spesialis ya. Makanya kita harus fokus sama apa yang kita bisa kendalikan. Itulah pentingnya untuk memiliki sedikit goals ya. Kita punya tentukan dulu goals kita apa, supaya kita bisa kendalikan dan mengurangi rasa-rasa iri seperti itu. Mungkin itu ya storytelling yang bisa saya ceritakan. Mungkin ketika dibahasakan itu merupakan, pada saat SMK merupakan hal yang paling tidak bisa saya lupakan, namun hal yang paling sangat berharga yang bisa saya dapati dalam hidup saya. Ketika saya ditanya ketika saya ditanya peristiwa apa yang bisa mengubah hidup kau, mungkin itu. Saya banyak belajar dari situ. Saya banyak belajar untuk mengontrol emosi. Saya banyak belajar untuk manajemen risiko saya. Saya belajar banyak untuk bagaimana untuk pendekatan hati ya, psikologis mendekati seorang dengan cara face to face ya. Kita ajak bicara, ketemu, kita sampaikan suaranya kenapa. Akhirnya saya banyak belajar tentang hal itu ya. Dan saya belajar fokus apa yang bisa kita kendalikan, teman-teman, karena itu yang paling penting. Dan perbanyak baca buku, karena dengan baca buku kita bisa menyerap beberapa tahun orang menulis buku. Kita bisa tahu dalam beberapa minggu apa yang dia tulis, apa yang dia pikirkan. Perbanyak baca buku. Terus saya merasa masih sangat kurang ya. Saya merasa masih sangat kurang tentang
dunia yang ada, tentang pelajaran yang ada, tentang apapun itu, saya sangat merasa kurang. Saya masih ingin menjadi seorang yang mencari jati diri sebenarnya. Sebenarnya saya mau apa, tujuan saya apa. Saya masih mencari hal itu, makanya saya terus belajar sampai saya bisa betul-betul menjadi manusia yang berguna, karena sebaik-baik manusia adalah manusia paling banyak berguna untuk manusia lain. Saya sadar bahwa saya masih memiliki banyak kesalahan, banyak ketidaktahuan, maka dari itu saya tidak akan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Saya minta maaf ketika apa yang saya sampaikan sedari tadi itu ada yang menyinggung ya teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun itu, saya hanya menyampaikan cerita atau pengalaman pribadi saya yang saya hadapi secara real ya, mulai dari saya SMP sampai SMK ya, dan sangat terpengaruh sampai kehidupan saya sampai sekarang, detik ini juga sampai saya bikin video ini sangat terpengaruh. Mungkin itu saja ya yang bisa saya ceritakan dari pengalaman saya. Saya meminta terima kasih kepada Bapak Bahrul selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis risiko, karena dengan ini saya bisa kembali mengenang atau mengingat lagi apa yang pernah mengubah saya begitu untuk menjadi lebih baik. Saya ingat lagi, saya mengenang lagi yang ternyata saya pernah mengalami kondisi ini sebelumnya begitu. Saya sangat berterima kasih. Saya sangat berterima kasih karena pengalaman-pengalaman itu, karena guru yang paling terbaik adalah sebuah pengalaman ya teman-teman. Baik, terima kasih. Dan saya meminta maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Saya Ilham Nur. Tetap berpikir dan jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Saya kira dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.